warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 01 Pelajaran. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Di mana yang pertama, setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan tuntut. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Yang kelima, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman, sikap, toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang terakhir, setelah diskusi dan membaca, bisa mampu mengomunikasikan pengalaman, sikap, toleransi, dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Nah, pembelajaran hari ini sendiri mengandung 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Seperti pembelajaran sebelumnya, pembelajaran hari ini kita juga masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Dimana gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Mari kita coba. Nah, kita lihat dulu contoh paragraf pada halaman 1 ini, ya. Dimana di sini terdiri dari beberapa kalimat yang membentuk satu paragraf. Nah, di sini ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Kalau dihitung dalam paragraf ini ada 4 kalimat, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Itu yang pertama. Yang kedua, keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Yang ketiga, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalimat pertama inilah yang disebut sebagai gagasan pokok, sedangkan kalimat yang mengikutinya dinamakan gagasan mendukung. Nah, ini kita rubah dalam bentuk diagram, ya, dimana semuanya berpusat pada gagasan pokok, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Sedangkan yang ini, dan ini adalah gagasan pendukung. Baik, untuk muatan pelajaran pada hari ini yang kedua adalah IPA. Materinya adalah cara menghasilkan bunyi pada benda. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi sendiri adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi: gitar yang dipetik,
Nah, gitar ini bisa mengeluarkan bunyi karena adanya getaran pada senar. Kemudian drum yang dipukul, ya, getaran di sini bunyinya berasal dari getaran pada membran atau kulit pada drum. Yang berikutnya, orang yang berbicara itu menghasilkan bunyi karena adanya getaran pada pita suara. Nah, getaran tersebut mempunyai frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz atau hertz. Nah, untuk frekuensi sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi audiosonik yang mempunyai frekuensi 20 sampai 20.000 Hz, ya. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. Yang kedua, bunyi infrasonik atau kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia, hanya dapat didengar oleh gajah dan jangkrik. Yang ketiga, bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi lebih dari 20 Hz. Tidak dapat didengar oleh manusia, hanya bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan paus. Nah, sekarang bagaimana kok bunyi bisa sampai ke telinga manusia, ya? Bunyi sendiri dapat didengar oleh manusia karena manusia mempunyai indera pendengaran, yaitu telinga. Proses terjadinya bunyi sehingga bisa didengar oleh manusia. Yang pertama, sumber bunyi bergetar menghasilkan bunyi. Kemudian bunyi merambat melalui udara dan ditangkap telinga. Lalu bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian gendang telinganya mengirimkan sinyal listrik diteruskan ke otak. Kemudian otak menerjemahkan bunyi tersebut. Nah, akhirnya bunyi bisa didengar oleh manusia. Sekarang untuk muatan pelajaran yang ketiga adalah IPS, ya. Materinya adalah keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini untuk agama Islam. Agama Islam mempunyai kitab suci namanya Al-Quran. Tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besar keagamanya ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah agama Kristen. Kitab suci kitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamanya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya ada agama Katolik, di mana kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya ada agama Hindu, kitab sucinya bernama Weda, tempat ibadahnya namanya Pura, hari besar keagamanya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Bakarwesi. Berikutnya ada agama Buddha, kitab sucinya dinamakan Tripitaka, tempat ibadahnya namanya Wihara, hari besar keagamanya ada hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Berikutnya ada agama Konghucu, kitab sucinya namanya Sisuwujing, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besar keagamanya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Demikian pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dikumpulkan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.